Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fionirno Putri, Prodi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Bung Hatta yang sedang menjalani KKN di Nagari Sungai Kamuyang, Kota Payakumbuh. Nah, di sini saya akan membahas proker saya yang kelima, yaitu bagaimana cara belajar daring yang efektif selama masa pandemi ini. Silakan disimak ya videonya. Efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Saat ini, corona menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun. Corona masih mendominasi ruang publik dalam waktu singkat saja. Namanya menjadi trending topik yang dibicarakan di sana-sini dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyebabkan penyakit menular ke manusia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang mengapa kita harus belajar dari rumah, karena virus corona bisa cepat menular melalui manapun. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana kita belajar daring yang efektif di rumah selama masa pandemi COVID-19. Ada 10 hal yang harus Anda perhatikan agar belajar daring bisa efektif. Yang pertama, tiap sekolah atau kampus berbeda. Setiap institusi pendidikan memiliki kesiapan dan fasilitas belajar jarak jauh yang berbeda-beda. Seperti di UI sudah punya e-learning, jadi mahasiswa sudah pernah melakukannya. Tetapi ada pula sekolah atau kampus yang belum punya sistem belajar daring seperti ini, jadi bisa memakai aplikasi atau model yang lainnya. Tata cara pembelajaran berbeda. Berbeda tata cara pembelajarannya juga berbeda. Bisa jadi ada yang memakai email untuk mengumpulkan tugas harian, tetapi ada pula yang dilakukan secara langsung. Contohnya video konferensi. Ada kampus yang semua kegiatan kuliah dilakukan dari rumah, tetapi ada juga yang masih mengharuskan datang ke kampus pada waktu tertentu. Jadi, kamu harus memastikan atau paham tata cara pembelajaran jarak jauh yang ditetapkan oleh sekolah ataupun kampusmu. 3. Siapkan fasilitas penunjang. Ini yang harus kamu siapkan jika kamu ingin belajar daring. Yang pertama, kuota internet. Yang kedua, aplikasi penunjang. Yang ketiga, komputer atau laptop. Dan yang keempat, materi pembelajaran seperti buku, catatan, dan lainnya. 4. Jadwal harus disesuaikan. Jangan sampai sekolah atau kuliah diliburkan terus dipakai untuk liburan, tetapi siswa dan mahasiswa harus belajar dari rumah. Peran orang tua akan sangat penting terutama untuk siswa sekolah. 5. Pahami rencana belajar. Agar efektif, maka jika kamu diminta belajar materi A dan B, maka harus dijalankan tugas itu. Jangan sampai kamu malah mempelajari materi Z. 6. Kendalikan diri. Ketika belajar jarak jauh, tentu guru atau dosen kamu tidak ada di sampingmu. Maka kamu harus bisa mengendalikan diri dengan benar-benar belajar, bukan malah untuk main game, nonton TV, atau main handphone terus. Jika kamu ikut pembelajaran online, maka harus diikuti dengan baik, sebab kalau tidak diikuti maka kamu bisa tertinggal atau materinya akan menumpuk. 7. Update pengumuman. Jangan lupa untuk gabung di grup WhatsApp sekolah atau kampus untuk mendapatkan info atau pengumuman terbaru, sebab bisa jadi ada jadwal tambahan, materi atau informasi penting. 8. Cari tempat yang nyaman.
Untuk belajar, kamu bisa pilih waktu yang tepat serta tempat yang nyaman, sehingga kamu bisa mengerjakan dengan baik. 9. Tetap mandi dan rapi. Usahakan kamu tetap bangun pagi dan mandi pagi, karena jika tidak mandi akan berpengaruh pada mood kamu untuk belajar. 10. Perhatikan deadline. Untuk tugas yang harus dikumpulkan sesuai batas waktu, maka ini harus kamu perhatikan, atau deadline harus selalu diperhatikan. Nah, itulah 10 cara bagaimana caranya kita agar bisa belajar daring dengan efektif di rumah. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Terima kasih.